kalau saya boleh tanya, kalau di Muslim itu mempercaya atau mengimani nggak kalau wanita itu diambil dari tulang rusuk laki-laki? Kalau di Al-Quran dibilang Nabi Hawa ini datangnya, diciptakannya, dibuatnya itu dari Adam, Bang. Iya, oke. Itu saya udah dari tadi udah nangkap. Tapi maksud saya, kalau keterangan yang pas seperti itu kan tidak ada. Yang saya tanya kalau dari Muslim ini tadi. Kalau dari Muslim gini, Bang. Kalau saya pribadi ini, saya sebagai Muslim ya. Kalau Tuhan menjelaskan secara langsung rusuk, enggak juga, Bang. Kadang-kadang perempuan ini, kadang-kadang pasangan kita itu rusuk itu kan fungsinya melindungi kita, Bang. Tapi kadang-kadang perempuan ini bukan melindungi kita, tapi mencelakakan kita, Bang. Jadi nggak semua perempuan bisa dijadikan. Oh itu rusuk saya. Betul. Setuju. Masya Allah. Berarti penciptaan di sebelum Masehi. Nggak, tunggu. Jadi lebih tepat mana nih? Ini bagus ini, Bang Jibril ini bagus gitu. Jadi tidak tegang gitu. Jadi lebih tepat mana nih? Lebih tepat Al-Quran atau? Lebih tepat. Enggak, saya baru saya dengar ini, artinya ini ilmu baru gitu kan. Naam. Saya bukan mau ke situnya. Saya cuma mau tanya. Betul itu, nggak semua tulang rusuk kita sebut tulang rusuk. Begitu Bang Jibril. Begini. Saya mau tanya. Saya bilang tadi, saya itu bukan mau berdebat, bukan mau apa. Saya itu cuma mau tahu. Menurut dari iman Muslim ini tadi, apakah itu tadi diciptakan itu tadi wanita tadi dari tulang rusuk? Kalau masalah fungsinya itu saya nggak ada kata tulang rusuk di situ, Bang. Jangan disebut. Nggak disebut. Betul tidak ada dikatakan di situ. Maksud saya tadi yang diimani ataupun kepercayaan Muslim tadi, apakah itu dia memang dari tulang rusuk pria atau tidak? Maksudku iman saudara aja, itu yang saya mau tanya itu aja. Ya itu, Bang, kalau di dalam Al-Quran dijelaskan, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya darinya. Nya di sini bukan dari Allah ya, tapi nyanya ini dari Adam. Dari laki-laki. Jadi kalau kita sebagai Muslim, Bang, kita harus menyandarkan pemahaman kita terhadap Al-Quran ini terhadap orang yang menerimanya, Bang. Jadi Al-Quran ini sama seperti banyak kasus dalam Al-Quran. Contoh yang soal puasa, perintah puasa ada di mana, bagaimana caranya, lalala. Jadi Al-Quran ini wahyu yang diterima oleh Rasulullah, yang punya hak menjelaskan ayat ini itu Rasulullahnya sendiri. Nah makanya kita lihat tafsirnya. Di tafsirnya, Bang, pasangan di sini menciptakan pasangannya darinya itu ditafsirkan, Rasulullah menjelaskan bahwa ya itu bagian dari tubuh Adam. Iya, yang saya mau tanya itu aja tadi, maksud saya tadi yang sudah imani tadi itu apakah memang sama dengan iman Kristen? Kalau iman saya nggak bisa bilang sama, Bang. Saya nggak bisa bilang sama. Alapu, Jibril. Boleh saya tambahkan sedikit? Okay. Silakan. Oke, jadi begini, mengenai tulang rusuk yang Anda paksakan secara tekstual itu memang tidak ada. Secara tekstual gitu kan. Tetapi secara penafsiran itu ada. Tetapi di dalam hal ini ulama juga tidak begitu fokus membahas ini karena tidak begitu penting gitu kan. Karena tidak mempengaruhi iman gitu. Secara detailnya gitu. Jadi secara saya tegaskan lagi dan Anda tidak perlu mengulang-ulang lagi pertanyaan Anda, secara tekstual tidak ada. Tetapi secara penafsiran ada. Ya. Jadi begini Bang Artaban. Saya nggak tanya tekstualnya, saya cuma tanya tadi menurut keimanan saudara tadi, itu aja yang saya tanya. Ya, sudah seperti itu jawabannya. Jadi bukan sesuatu jadi, yang urgent. Berarti tidak mengimani kalau itu dari tulang rusuk seperti itu kan, itu aja misalnya jawabannya. Dari bagian Nabi Adam, gitu. Dari bagian itu. Dia kan sudah bilang Bang Artaban tidak ada tulang rusuk. Jadi jangan kau tambah-tambahin. Itu pertama. Yang kedua, di teman-teman Islam pun nggak ada nama Hawa. Jadi gitu. Jadi mereka nggak percaya nama Hawa sebenarnya. Hawa itu kita dapatnya dari hadis. Sama seperti tadi saya ceritakan. Rasulullah ini dia yang menerima wahyu.
tugas Rasulullah pertama itu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Tugas pertama Rasulullah itu menjelaskan. Nah, jadi waktu Rasulullah menjelaskan itu ada nama Hawa, itu adanya dalam hadis. Gitu, Bang Hamba. Nah, jadi saya mau tanya seperti ini lagi. Ada klaim dari teman-teman Muslim, katanya kan kalau Al-Quran ini kitab yang menyempurnakan atau yang sempurna dan menjelaskan segala sesuatu di situ. Katanya Al-Quran itu. Apakah itu benar? Dibaca. Sudah ditelepon kau Bang Artaban. Jangan banyak nanya kau katanya. Enggak. Aku dulu. Enggak. Tunggu sebentar. Itu saya mau menjawab dulu jawabannya. Kan tadi dia bilang, dia nanya, ini selalu jadi polemik. Diangkat-angkat nih. Al-Quran, karena di surat An-Nahl ayat 89, dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi jangan dipotong jangan dipotong ayatnya. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu untuk kami, untuk Muslim, bukan secara general. Karena kalau ditangkap kalimatnya gitu doang, oh berarti ada resep sayur asem di Al-Quran, nggak gitu. Segala sesuatu itu bukan berarti semua, nggak gitu. Dibaca ayatnya. Bang, aku boleh dong satu tadi yang abang bilang tadi. Narasumbernya kok banyak banget sih. Bentar dulu dong Bang Jibril, yang masalah hadis. Yang hadis Bukhari nomor 3331 berbicara tentang wanita diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, itu benar nggak sih? Ya, kalau hadis memang ada gitu, ada nama Hawa dan juga ada nama tulang rusuk gitu. Secara diksinya memang ada di dalam hadis gitu. Boleh nggak ditampilkan Bang Jibril? Boleh kah? Sebentar izin. Bang Hamba Kristus ini dari Katolik atau Protestan ya? Saya dari Protestan, Bang. Oh ya, silakan dilanjut. Ya. Gini ya, Bang Ces. Oke, saya tampilkan datanya. Bentar biar aja yang nanti terus setelah istirahat bisa gitu. Oke, lanjut. Silakan Bang, siapa Bang Jibril atau Bang Ces? Oke, saya tampilkan datanya sebentar. Hadis yang berbicara. Saya bikin kopi bentar ya. Siap. Oke, Bang Jibril. Kemarin sorry Bang Jibril yang rungkat itu ya. Aduh, iya, santai. Lanjut Bang Ces. Sedikit, saya mau tampilkan data. Saya tinggal dulu sebentar. Oke. Jadi tadi Bang Hamba yang udah ada kan kejelasan dari penciptaan penciptaan manusia, penciptaan dan pembuatan manusia kan. Udah. Jadi Adam itu dari tanah. Jadi kalau penjelasan yang Atorik tadi itu menjelaskan bagaimana manusia itu berasal dari sperma. Oke. Lanjut. Nah, ini dia Bang. Oke, lanjut Bang Ces. Hadis apa Bang Ces? Itu tuh ada hadisnya tuh. Aduh, kok hilang. Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah bersabda, baiklah kepada para wanita, karena sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian yang paling atas. Jika kamu mencoba meluruskannya, kamu akan mematahkannya, dan jika kamu membiarkannya, ia akan tetap bengkok. Maka bersusuk kepada para wanita. Luar biasa filosofinya ya. Yang masalah Hawa itu gimana Bang? Iya, ada juga itu dari hadis gitu, ada juga. Ya, boleh nggak Bang? Kalau boleh. Bentar. Iya, oke, saya coba ini bentar. Ini filosofinya bagus loh teman-teman. Jangan kau coba meluruskannya, nanti bakal patah. Demikian juga kita bertanggung jawab kepada perempuan ya. Jangan coba-coba meluruskan perempuan, patah nanti. Yang ada ribut kalian. Dia dikasih alih sama Tuhan, dirubah Bang. Gimana gitu? Enggak ya, kemana lagi kan? Dari Abu Hurairah, pada hari yang tekan sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk dan sesungguhnya. Enggak, yang Hawa tadi Bang, yang Hawa. Iya, sebentar ini bentar.
Ada yang komen nih, LAI memang terkutuk. Sadap. Jangan gitulah. Enggak, memang beberapa memang ada yang salah sih. Terkutuk tapi kalian baca-baca juga. Kalau nggak tahu dari alif Iya. A mah, kalian cerita tentang Yesus. Kasih tahu. Saya baca Doraemon juga. Kenapa rupanya nggak mesti saya imanin Doraemon ada kan, Bu? Jangan kalian baca. Kalau terkutuk jangan dibaca. Lah, Tapi kalian pelajari 24 saya jam baca Harry membaca. Potter juga nggak boleh dong berarti. Izin teman-teman di bawah. Mohon kalau komen yang bagus-bagus saja karena komal kita ini kan komal edukasi seperti itu. Janganlah kita saling menjatuhkan ya seperti itu. Lanjut teman-teman. Terkutuk dibaca-baca. Sahabat budaya Iya. Indonesia. Di mana Bang Ces? Ya, Silakan. sebentar ini koneksi lagi lembut ini. Sebentar. Oh, oke. Nggak, ini udah sampai mana? Kata Hawa, tentang Bang Hawa. Hawa, Bang. Hawa. Oke. Kali Ya, Bang. teman-teman boleh Bang lanjut Jibril. ini. Koneksi saya Tampil, lagi Kang. kurang kompak ini. Dikecilin aja saya, Iya. nggak apa-apa. Oke, siap, Bang. Tap layar guys. Kalian ini cuman komen-komen doang, nggak tap layar, nggak support. Sahabat Tap layar, Bang. nge-give kayak apa kayak. Ya, kita perlu apa aja nih? Mengembalikan kasih ilmu aja. Betul. Ada Bang Jibril di sini kan. Lanjut. Nggak, tadi bukannya soal tulang rusuk. Udah, Bang, tulang rusuk udah. Tadi di hadis itu jelas Hawa, tertulis. Hawa. Masalah Hawa itu, Bang. Namanya. Ya. Tadi Bang Ces katakan, oh itu ada di hadis. Jadi aku kepingin juga sih belajar kan masalah hadis itu. Oke, bentar ya. Mata kuliah gratis ini. Bang. Kalau ilmu agama itu bukan masalah gratis Bang, karena menurut paman saya dikatakan ketika ilmu dibagi, ilmu itu tidak akan berkurang, justru ilmu itu terus bertambah. Betul. Gitu. Betul, mantap. Ini kan Betul ya. kebenaran harus gratis. Kebenaran itu harus gratis. Ya, Kalau pakai betul duit, ya. berarti aneh itu. Ada udang di balik batu. Nggak ada perpuluhannya ini di sini. Di sini nggak ada perpuluhannya, Bu. Ini saya senang menyimak kalau begini cara diskusi kita ini. Ada edukasi kita dapat. Nggak ada seperti itu. perpuluhan di sini ya, minimal ini hostnya dikasih gift kayak mawar kayak apa kayak dari tadi cuman tap doang. Nggak apa-apa. Kalau saya tidak butuh ini. Kita tidak cari koin saudara. Kita butuh edukasi, butuh ilmu pengetahuan seperti itu. Thank you Bang Bas. Wih, memang luar biasa mau BJB nih. Walaupun satu ya. Kasih koin, aku kasih koin. Ini bukan ngemis saudara-saudara ya, ini adalah bentuk dukungan kita gitu loh, supaya teman-teman muslim juga yang komal-komal sehat seperti ini bisa berkembang gitu loh. Udah, Bang Ces. Udah Bang Ces. Ya, cuman Bentar ini masih lembut ini masih Ibnu Majah 518, Bang. Ya, silakan Bang, silakan. Saya ini masih muter-muter ini koneksi saya. Bang Jibril yang bukakan, Bang. Tak tolong, Bang. Jah berapa tadi? 518. Jangan-jangan Bang Ces ini belum bayar WiFi barangkali. Itu lagi. Bisa jadi, Bang. Nah, izin host, saya mau kasih usul host. Boleh? Ya bang. Apa itu? Nah, jadi artinya seperti ini supaya diskusi ini sehat. Kalau ada baik dari pihak manapun, dari Muslim atau dari Kristen, kalau ada yang kata-katanya bentuknya menghujat seperti itu, diperingatkan kalau perlu ya turunkan aja kalau memang nggak bisa dibilang. Insya Allah Bang, insya Allah itu ada Bang Baulana sebagai penengah di atas itu membantu kita untuk mengatur diskusi ini supaya diskusi ini berjalan dengan baik. Setahu aku di sini semuanya kok Bang, siapa? Bang Artaban. Tidak ada yang menghujat di sini. Oke, nah saya bilang seperti itu. Yang supaya... menghujat itu paling teman-teman Wanes, JO itu. Ya silakan. Oke. Iya, ini dari Ibnu Majah 518. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, juga diciptakan dari tulang rusuknya yang pendek.
Memang ada beberapa kali disebutkan nama Hawa ini memang keluar beberapa kali di hadis. Apa enggak ada? Itu ada yang nanya nih, bang teman-teman. Enggak, gini, ini lebih ini yang bikin pusingnya gini bang. Emang ada berapa perempuan sih zaman itu? Nanya deh. Ada berapa sih perempuan di zaman itu? Di zaman itu ada berapa? Ya satu lah, namanya tulang rusuknya Adam satu. Jadi nggak ngaruh kan namanya siapa kan? Pasti dia gini, kan. Tapi gini, Adam itu tulang rusuknya satu kan. Nah, coba kita bicara tentang tulang rusuk kita banyak dong bang. Ya bentar, berarti diceritakan banyak-banyak, dicabut semua tulang rusuknya, patah lah pinggangnya. Bukan, tulang rusuk itu kan banyak. Ada yang melindungi jantung, ada yang melindungi hati, ada yang melindungi paru-paru. Nah pasangan kamu nih ngelindungin itu semua nggak? Penyelakain? Jangan-jangan bukan tulang rusuk. Ini mungkin tulang rusuk rusak. Jangan-jangan tulang kering nih. Buat tulang ikan gitu. Bingung juga. Ada lagi mau ditanyakan Bang Hamba? Ya gantian, jangan ditanya terus muslimnya, gantian lah. Yang Kristen ditanyain Gimana Bang Jibril? Susah kalau kita bahas susah. Kalau kita yang nanya susah nanti. Bertanya lagi. Silakan Ya silakan Bu Dani, silakan. Ini tentang tentang kedatangan pencipta alam semesta. Kalau di dalam kekristenan, di dalam Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia yaitu Yesus datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ya, kami umat Kristen menunggu Tuhan kami datang dan dia akan menghakimi. Ternyata ada rupanya di dalam Al-Quran tentang kedatangan Allah, ya kan? Alkitab. Ada seperti itu Bunda. Di mana tuh? Nih. Al-Baqarah 210. Kalau di Kristen tadi udah ya aku baca kedatangan Yesus kami, Tuhan Yesus. Besarkan host Bunda, besarkan host biar dia tampilkan kita. Di dalam Al-Quran aku nggak bisa Bang Jibril lah. Al-Baqarah 210. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Ya, berarti Allah bersama dengan malaikat, para malaikat akan datang di naungan awan. Sedangkan perkara telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Baik. Nah, apakah betul begitu? Aku kan bertanya, apakah betul? Iya, ini saya ngasih tahu. Dari 208 ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Tanyakanlah kepada Bani Israel dan ini seterusnya. Di mana Allah datang ke dunia nih Bu? Mana Bu Derni? Tidak ada Allah datang ke dunia itu Bu Derni. Allah itu yang ditunggu-tunggu. Allah yafat. Jadi manusia menunggu-nunggu datangnya Allah dalam naungan awan dari atas, sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Di mana Bu Allah turun ke bumi Bu? Datangnya Allah bersama para malaikat di naungan awan maksudnya apa? Tidak ada, Ibu jangan dipotong-potong dong ayatnya. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Jadi ini yang manusia-manusia ini inginkan Bu. Iya. Kan itu kan nggak ada Allah bilang aku akan datang ke bumi dengan malaikat-malaikatnya.
Dengar dulu, tidak ada yang mereka Iya, ini tunggu-tunggu, angan-angan manusia, Bu. kecuali- Ini angan-angan kecuali manusia. datangnya Allah. Aduh. Iya, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah. Ini angan-angan manusia, Bu. Kenapa mirip dengan Matius 25 ayat 31? Itu Nah, maksudku. Apabila Matius- anak manusia datang dalam Matius berapa kemuliaannya. tadi? Matius berapa tadi? 25 ayat 31. Apabila anak manusia Datang. Bu, di sini nggak ada anak Iya, manusia. Anak manusia ini Yesus Datang Itu dalam Yesus, kemuliaannya Tuhan. dan semua malaikat Kemuliaannya. bersama-sama dengan dia. Mana awannya? Iya, maksudku Maka kan ia ada bersemayam dalam di atas kekristenan tahta kan, kemuliaannya. Mana anak turun ke manusia buminya? Yesus itu Ibu nih Iya. dia ngomongin eksegesis dia. Maksudnya kan ada mirip-mirip ini kan Bang Jibril. Iya, Ibu Allah ngertiin, bersama Ibu para ngertiin malaikatnya. ayat ini sama Oke. sama yang ini begitu. Cocokologi kan jangan Bu Den. Nggak cocok, Bu, nggak cocok. Jadi tunggu coba, jadi jelaskan dulu bagaimana tentang Al-Baqarah tadi. Kalau kami memang Iya, kami menunggu datangnya Yesus Tuhan kami. Kalau ini apa maksudnya itu coba jelaskan. Mute. Jadi begini Bu, maksud dari ayat itu manusia ya itu apa namanya tidak menunggu azab datang, tetapi yang mereka tunggu adalah kedatangan Allah itu sendiri. Itu keinginan manusia Bu, bukan berarti bahwa Allah itu akan datang, enggak. Karena ketetapan Allah itu tidak bisa dirubah gitu loh Bu. Itu maksudnya harapan manusianya, Iya, harapan manusia. Halo Bang Darni, aduh. Manusia berharap Allah akan datang bersama malaikatnya. Itu maksud dari ayat itu Bu. Pengharapan lah, pengharapan manusia supaya Allah itu datang, turun ke bumi. Kalau di Bible Buddha ini itu anak manusia, bukan Tuhan, bukan Allah Bapa yang turun. Itu begini. Oke, Turun wujud, yang turun wujud Elohim. Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud Elohim. Iya dong. Nah, itulah yang dimaksud ayat tadi Bu. Nggak, Ya, ini orang itu mengharapkan Nggak, ini- kedatangan Allah. Enggak, ini obrolannya udah ngobrolin angan-angan mah cita-cita. Dia pengen banget Tuhannya jadi makhluk. Iya, Tuhan Ibu jadi makhluk, keren deh udah. Bukan, Sambung. kita kan manusia ini menunggu kedatangan Allah kita kan. Kalian nggak ada kalian menunggu itulah yang kedatangan Allah yang kalian. dimaksud Al-Quran tadi Jadi Bu. apa? Kalian Apa itu yang mau kita sabar dulu. dapatkan Itulah yang di akhir dimaksud zaman? ayat tadi Bu. Kalian menunggu kedatangan Allah, sementara ketetapan Allah itu tidak bisa dirubah lagi. Seperti itu. Yang itu udah Yang datang nanti Bu, bukan Allah tetapi azab yang akan datang. Sementara manusia seperti Ibu itu masih menunggu kedatangan Tuhan. Itulah yang dimaksud ayat itu Bu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kalau saya keliru mohon diluruskan saudara-saudaraku yang muslim. Iya, tapi udah selesai itulah. move on aja, move on. Ini kalau Bu Darni ini demen banget Tuhannya jadi makhluk, heran gue. Nah, saya mau nanya gini. Ya, lanjut. Di Muslim nanti kan pada hari-hari terakhir itu nanti kan Isa bakal turun lagi. Nah, kan itu seperti itu. Nah, jadi apa yang dikerjakannya turun lagi seperti itu? Menurut dalam hadis Rasulullah menceritakan bahwa Nabi Isa akan turun untuk mematahkan salib, membunuh babi, dan dia ingin meluruskan ajarannya, Bang. Oh, seperti itu. Berarti Iya. ada beberapa oknum lah ya dari sekarang ini, oknum dari Muslim dan dari Kristen ini yang udah salah mendahului pekerjaannya seperti itu. Maksudnya? Ya, sekarang kan seperti yang kejadian kemarin di Padang kan ada yang mematahkan salib kan itu. Nah, seperti yang Kristen juga ini yang membunuh Bebong tadi kan itu kan. Kristen ini bukan cuma dibunuh, dipanggang lagi kita, dimakan lagi kan itu. Ya betul. Ya tapi itu konsekuensi Tuhan memberikan kita akal kan, Bang. Ya berarti maksudnya ini omongan bercanda lah ini ya sedikit. Berarti kan ada dua pekerjaan Isa ini tadi yang diambil alih oleh manusia ini tadi. Betul. Di Padang ini kan udah dipatahkan mereka duluan. Itu bukan pekerjaan mereka, harusnya kan itu. Harusnya kan pekerjaan Isa kan itu. Betul. Berarti mereka salah ya. Ya sama seperti yang di Timur Tengah, ada negara Muslim yang diserang sama negara-negara yang notabene-nya non Muslim. Ya, kalau kita mundur ribuan tahun lagi ada yang nyerang, ada yang ini, ada yang itu. Tapi kita tahu lah Bang, dari sejarah 2000 tahun terakhir Bang. Di 2000 tahun terakhir Abang bisa sebutkan nggak negara Muslim mana yang melakukan invasi terhadap negara lain Bang?
Enggak, saya enggak ke situnya. Tadi omongan saya tadi omongan. Bukan. Coba abang ambil 2 detik ke 5 detik. Coba abang berpikir, ada nggak negara Muslim yang melakukan invasi terhadap negara lain? Wah, kalau itu saya nggak tahu. Nah, sementara kalau ada negara yang notabene-nya Kristen, itu saya bisa sebutin banyak, Belanda, Spanyol, Portugis, dan seterusnya. Jadi dari 2000 tahun terakhir, kayaknya narasi busuk kayak gitu udah kita udah maju nggak sih? Kita udah kebuka sih nggak sih? Gini, yang saya katakan tadi, saya nggak masuk ke situ ya. Dan itu juga kalau kita bicara masalah negara ini mau menyerang negara ini, kalau kita lihat latar belakangnya seperti Belanda, Portugis atau apa, itu kan memang kita kenal kan negara penjajah kan, seperti itu negaranya. Jadi saya nggak mau, saya bilang gini, yang saya katakan juga seperti yang terjadi misalnya di Padang itu, saya nggak bilang itu Muslimnya nggak seperti itu. Itu saya katakan orangnya tadi itu. Makanya saya bilang tadi, berarti mereka itu udah mendahului pekerjaan Isa ini tadi kan. Iya, kalau udah anarkis kan kita udah nggak boleh, Bang. Nah, artinya kan kita kan sepakat. Bang Jibril, di Indonesia ini mana duluan, Hindu atau Islam? Hindu. Nah, siapa yang menjajah ini? Hindu, Islam, maksudnya? Kristen, siapa yang menjajah? Hindu itu ada kan begitu sebelum Islam, Bu. Habis itu Islam itu masuk dari sistem perdagangan. Siapa yang membawa Islam ke Indonesia? Itu dari abad 7. Wah, itu ceritanya Arab, panjang banget, Bu. Arab. Iya, Arab, tapi dari Arab, ini jalur sutra. Jangan cerita penjajah lah kita. Kok saya cerita penjajah kalau kayak gitunya? Kapan Arab jajah Indonesia, Bu? La haula wala quwata illa billah. Kan tadi udah Abang Jibril bilang emosi gue nih. Awalnya kan agama Hindu, ya kan? Hindu duluan kan. Nah, tahan, kenapa kemana Hindunya? Kenapa jadi hilang? Dia pahain itu Hindu itu. Iya, itu namanya converting. Itu artinya masuk ajarannya secara halus melalui perdagangan. Nggak ada orang Arab jajah orang Indonesia tuh nggak ada, Bu. Bang siapa? Ibu Darni, jangan framing lah, nggak enak, nggak boleh gitu. Enggak, dia pikir Islam masuk dengan Gini loh, ngabisin Hindu, habis itu berarti ngejajah, nggak begitu. Bang Jibril, dia kan orang Batak nih. Di Batak itu ada yang namanya kepercayaan Parmalim. Datanglah si orang Kristen ini. Apakah dia nggak bisa dikatakan penjajah kalau dia menggantikan agama orang-orang Parmalim itu jadi orang Kristen? Jangan begitulah narasinya ya. Namanya hidayah kita nggak tahu gitu. Siapa tahu Bang Jibril dapat hidayah. Agama gitu. nggak ada istilah menjajah. Itu penginjilan, itunya agama. Wah, cok lo, ngaco lo. Gini loh Bang siapa Kak Darni, namanya hidayah itu jangan kau anggap itu penjajahan gitu. Namanya hidayah. Orang ini yang bilang penjajah Kristen katanya. Ya suka-suka mereka lah. Orang Belandanya aja udah ngaku mereka ngejajah, Bu. Buset deh. Itu penjajahan secara dagangnya. Itu. Orang Belandanya udah ngaku dia penjajah. Colonize namanya, Ibu. Begini, sebentar saya jelaskan seperti ini. Seandainya pun saya gini, kalau saya berpendapat gini, seandainya pun ini misalnya bangsa Arab itu datang menjajah. Tapi kalau ada juga orang Arab lain, ya seorang ulama atau siapa seperti itu, dia menyebarkan agama juga, tapi dia dengan damai. Bukan memang dia berdatangnya bersamaan, tapi punya visi ataupun misi yang berbeda. Itu saya nggak salahkan yang menyebarkan agama ini tadi, kan itu. Yang disalahkan penjajahnya kan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau yang terjadi seperti di Indonesia ini tadi, memang ada saya dengar isu yang agak negatif, tapi saya nggak mau ke sana lah, ya udah kalau itu. Ya kalau masalah siapa duluan ada ini itu segala macam, ya kalau memang selagi disampaikan ajaran itu dengan damai dan dengan yang benar, yang baik itu ya sah-sah aja seperti itu. Tapi kalau saya berpikir kalau seandainya ada orang memberikan ajaran, saya pribadi lah, saya punya keluarga, misalnya ada dari pihak Muslim yang menyebarkan ataupun mengajarkan tentang agama Islam, menerangkan kepada keluarga saya nggak marah ya orang yang mengapa itu, yang menyebarkan agama Islam tadi, enggak. Yang saya penting atau saya kasih pengetahuan itu anak saya, keluarga saya, bahwa ajaran kita seperti ini, diajari seperti ini,
menurut saya kitalah yang benar, ini. Jadi waktu diberikan masukan ataupun diajarkan sesuatu, dia udah punya pengetahuan, udah punya dasar, dia nggak akan gampang terpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya seperti itu. Nah, banyak kali narasinya ini teman-teman. Siapa yang mendengarkan ini? Jadi seperti kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalaupun ada orang mengajarkan, kita bilang lah misalnya ada agama baru lah, agama C lah misalnya kita bilang. Nah kalau saya pribadi, saya nggak melarang orang itu, nggak menghukum ataupun mempersekusinya itu enggak. Tapi ya keluarga saya yang saya lindungi seperti itu. Saya berikan bekal. Betul. Seperti itu yang benar. Tapi kita di negara ini udah setuju dengan kita nggak boleh menyebarkan agama yang menawarkan agama untuk orang yang sudah beragama, Bang. Itu ada peraturannya, itu ada undang-undangnya. Betul. Saya setuju itu. Tapi kalau dapat hidayah gimana, Bang? Kalau dapat hidayah ya silakan. Karena gini loh Bang, kalau di saya nggak tahu ya. Ini mungkin Bu Darni nih contoh nih. Bu Darni kan Advent. Jadi kalau ada yang masuk Kristen habis itu masuk Advent lewat jalur Bu Darni, waduh, pasti bapak gerejanya girang banget tuh, senang banget tuh, betul nggak? Bu Darni aja nyetor 7 juta sebulan, ya nggak Bu Darni? Di sorga malaikat berbahagia kalau ada yang diselamatkan. Dia tiba-tiba ke sorga. Kita lagi ngomongin di sini dulu. Itu dia. Bu Darni aja nyetor ke bapak gereja 7 juta sebulan, betul nggak Bu Darni? Kalau ada uangnya, kalau nggak ada, itu ada kawanku, kawanku janda itu, ada kawanku janda, malah aku kasih lagi biayanya. Saya segitu akrabnya sama Bu Darni sampai tahu berapa dia nyetor ke gereja. Gini maksud saya Bang. Gini maksud saya Bang Artaban sama Bang hamba Kristus. Kalau di Islam kita nggak ada kayak gitu Bang. Saya nggak ada link untuk masukin ke masjid saya dan segala macam. Insya Allah nanti malam abang ke masjid sendiri, syahadat sendiri, habis itu abang belajar sholat sendiri, itu hidayah untuk diri abang, bukan untuk saya Bang. Bukan, maksud saya gini, kata hidayah ini ditempatkan ke semua agama. Contoh nih, kalau aku dapat hidayah masuk Hindu, apakah aku boleh dihukum oleh pemerintah? Enggak dong. Tapi gini Bang, misalkan teman-teman Muslim misalnya, kalau misalkan teman-teman Muslim dapat hidayah, tiba-tiba dia percaya Yesus, apakah dihukum? Enggak, tapi gini Bang. Gini Bang. Bang Bu Darni, aduh kau banyak kali bicara, bentar gantian dulu Bang Saksi Kristus, di sini masalahnya Bang. Hamba Kristus, maaf. Di sini masalahnya Bang. Kalau saya bilang abang nanti atau ada orang Muslim di sana nanti dapat hidayah masuk Kristen, itu saya udah melakukan pembodohan publik Bang. Karena hidayah secara etimologi, secara definisi, hidayah itu artinya petunjuk atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, istilahnya kalau dalam Kristen itu panggilan Bang. Misalkan ada panggilan nih. Ada panggilan nih Bang Jibril, tiba-tiba wah dia mengenal Yesus, kemudian dia ini, apakah Bang Jibril dihukum secara pemerintahan? Ya enggak dong. Enggak ya. Enggak dong. Oke kalau situ. Oke, lanjut. Artinya maksudnya tadi kalau yang hidayah. Bentar Bang Artaban, maksud gini Bang. Seperti itu, maksudnya itu aja. Saya jelaskan dulu. Abang Kristus, yang dimaksud Bang Jibril itu abang mengajak ke misionaris yang udah punya agama, abang siapkan lagi tentang apa? Ya kalau itu pun aku nggak setuju. Itu yang baru. Tiba-tiba ada teman Muslim datang ke rumah saya, kau jadi Islam? Oh nggak boleh itu. Nggak boleh. Oke, boleh. Lanjut. Begini sebenarnya kalau cerita itu saya apa lagi? Bentar. Mau tanya Bang Jibril itu. Yang lain aja pertanyaannya. Iya, saya mau tanya yang Bang Jibril. Oke, mau tanya yang karena Bang Jibril tadi seperti itu, nggak boleh mengajak orang seperti itu, aturan pemerintah seperti itu ya. Betul. Nah kalau saya lihat sih sebenarnya justru ini semakin banyak, bukan kita nggak usah tutup mata ya, bukan dari Muslim aja, dari Kristen juga seperti itu, justru mengajak seperti itu banyak kan itu. Kalau kita Oke. Kalau kita mau jujur ya Bang ya, ini kita secara ini kita jujur aja Bang ya. Iya. Di masjid kalau masjid saya di sini dekat. Saya setiap Jumatan itu dikasih tahu tuh Bang.
Tahun ini saya sampai masih ingat di tahun 2024 itu pendapatan masjid saya 280 juta, keluar ke sini untuk ini, keluar untuk sini, untuk sini, keluar untuk sini, untuk sini. Itu nggak ada biaya islamisasi. Sementara di gereja Abang ada namanya biaya kristenisasi atau misionaris. Oh, enggak ada Bang, enggak ada kayak gitu. Oh, kau? Oh, enggak ada. Jadi misionaris itu apa, Bang? Saya ini misionaris. Misionaris itu orang yang diutus untuk memberitakan kebaikan kebenaran Injil. Nah, apa misionaris? Apa artinya, Bang? Contoh misalnya saya mau berkhotbah di Papua. Nah itu gereja mendanai, ada sponsor mendanai. Nah misalkan contoh nih Ustadz Abdul Somad, biaya perjalanannya ditanggung sama sponsor. Emang salah kayak gitu kan? Enggak dong. Tunggu. Secara definisi misionaris itu apa, Bang? Misionaris adalah orang yang punya hati dan dipanggil untuk berbicara tentang Injil, kebenaran firman Tuhan. Kepada? Nggak dipaksa. Semua orang yang mau mendengarkan. Kepada semua. Nggak paksa. Termasuk Muslim. Iya, itu bebas. Ya Contoh kan? begini nih, contoh. Berarti gereja kalian melakukan. Tunggu sebentar. Berarti gereja kalian melakukan insentif untuk menyebarkan agama kalian di luar agama penganut kalian, kan? Nggak bisa didefinisikan seperti itu. Contoh seperti ini. Sebentar Bang Jibril. Sebentar. Ketika aku berada, contoh nih ya, saya berada di salah satu lingkungan Muslim di Surabaya. Ketika ada masjid, ada khotbah yang diceramahkan oleh seorang ustadz pakai pakai toa gitu. Untuk Muslim? Ya untuk Muslim, tapi kan mau tidak mau kan saya juga mendengar toh. Iya, mau nggak mau, tapi yang bang masjidnya abangku masjidnya ngasih uang dakwah untuk ustadznya untuk ngajarin Muslim, Bang. Oh sama. Bukan lah, tadi kan abang bilang untuk kesemuanya termasuk Islam. Begini, kalau ada orang yang mendengar, contoh, sebentar Bang Jibril. Tadi aku dengarkan Bang Jibril loh. Sebentar, kamu pernah menemukan orang Islam masuk ke rumah-rumah nggak, ke rumah Kristen nggak, terus menawarkan keislaman? Pernah nggak menemukan itu? Oh, saya belum pernah sih. Belum pernah. Kalau saya pernah, orang Kristen masuk ke rumah orang Muslim menawarkan Yesus. Oh, itu nganu Bang, itu saksi Yehova kali Bang. Oh, mau saksi Yehova mau apa? Itu Kristen. Itu bukan Kristen, Bang. Di mana saksi Yehova itu Kristen? Maksudnya itu. Padahal itu bukan Kristen. Yesus itu Tuhannya, Bang. Saksi Yehova, mana ada saksi Yehova Tuhannya bukan Yesus. Enggak, itu menawarkan Tuhan Yesus. Enggak bisa, Bangku. Enggak bisa gimana? Enggak bisa itu. Di video-video juga banyak. Bukannya maksa pukulin dong kalau maksa, bukan maksa. Itu penginjilan doang, penginjilan aja. Iya penginjilan, tapi kan door to door. Kenapa nggak di gereja pakai toa nggak masalah, silahkan. Kau baca semua Injil, kau baca semua Bible di situ pakai toa, nggak masalah. Kalau door to door gimana itu? Ayo, mana ada umat Muslim masuk ke rumah orang Muslim, ke rumah Kristen? Itu masalah karena gini, kita nggak pakai. Karena takut baca. Enggak ada dong. Gini nih, teman-teman Muslim juga harus tahu bahwa tidak semua. Sebentar bang. Tidak semua orang yang mengaku Kristen itu Kristen. Ya, pertama, ya Kristen itu apa? Yang terdaftar di PGI itu Kristen. Ya, denominasi itu PGI. Kalau ada saksi Yehova atau Mormon itu bukan Kristen. Kau tanya saja, siapa Tuhan mereka? Tuhan mereka bukan Yesus. Ya, teman-teman, Kristen itu apa? Pengikut Kristus, pengikut Yesus yang Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Masalahnya kalau Unitarian, saksi Yehova, Mormon dan teman-teman yang lainnya itu bukan Kristen gitu loh. Jangan. Ini si Advent Kristen bukan, Bang? Oh, dia Tuhan Yesus ya Kristen dong. Oh, Tuhan Yesus, kami percaya. Oh, dibedakan gitu loh. Langsung. Gitu. Sedikit ya kalau saya bicara tentang sesi Jehovah itu tadi. Jangan bukan ke rumah Muslim aja, ke rumah yang Kristen juga mereka masuk banyak. Bahkan ke rumah kami aja masuk dia. Yesus itu ciptaan, dia bilang sama gitu. Tapi kami kan hanya ya udah Pak, ya itu makan aja ciptaan kalian gitu. Ya udah Bapak keluar aja. Mohon maaf nih. Kan itu bukan cuma Muslim. Aku dek kalau datang Pentakosta di ke rumahku, enak kurasa kuinjili dia di sini. Waduh. Iya. Di sini. Nah, itu gimana kalian nggak ribut?
gimana kalian gak ribut sesama Muslim, sesama kalian aja masih ribut gitu loh. Kan namanya manusia kan banyak bermiliar-miliar. Bisa aja Bang Jibril ya. Diolah ya. Olah Makanya disuruh kita sesama kalian aja bilang. masih ribut, apalagi sama kami gitu loh. Jadi mau gimana? Kan ada itu yang membangkang ada. Jadi kita ada anak 3, ada Bu Darni, kita ada 3 anak nih, Bu. Yang pertama baik-baik sama semua. Yang kedua baik-baik sama semua. Yang anak ketiga nih sama yang kedua ribut. Sama yang pertama ribut. Ya begitulah kita. Kira-kira yang salah nih, kira-kira yang bandel nih yang mana, Bu? Bentar Yang Bang Jibril, dari nanti doktrin kalau aku yang bawa sudah disahkan. kasus yang sifatnya global di dalam Islam juga kan ada ribut-ribut. Gimana? Oke, ayo kita angkat gitu dong. Contoh, Ayo kan kita angkat apa nih? masalah global juga masih ada yang masalah ribut-ribut. Ya, kalau kita ingat, kalau kita lihat sejarah, ya kalau kita lihat sejarahnya yang saya dengar ya, justru waktu wafatnya pun Rasul Muslim ini tadi, di situ udah mulai terjadi keributan. Nah, jadi saya kalau masalah di Kristen itu ada Gimana? Justru Muslim sendiri pun waktu wafatnya Nabi Muhammad itu, di situ pun murid-muridnya pun sudah ada keributan. Bahkan banyak yang hilang kan gitu. Nah, di mana-mana itu saya pernah dengar siapa ya, ada dari Muslim juga, saya lupa orangnya. Mereka bilang juga seperti itu gitu. Nah, jadi kita nggak bisa salahkan. Enggak, nih Abang ngomongin apa sih Bang? Saya bingung. Tadi kan ngomongin masalah perselisihan di antara Muslim, masalah kematiannya Nabi Muhammad. Oke. Tadi kan yang sesama Kristen pun kalian ribut kan gitu. Ribut kan gitu. Nah, begini, kalau memang di dalam Kristen ini pun ada beberapa pandangan yang berbeda, perdebatan itu ada. Tapi kan yang saya termasuk awalnya dari seperti Katolik juga dengan Protestan itu kan merupakan perdebatan. Dan itu sudah selesai. Jadi mereka masing-masing udah ideologinya lah, kita kira seperti itu. Nah, tapi kan nggak berujung sampai pertumpahan darah seperti itu gitu, sampai lanjut sampai sekarang seperti itu. Nah, yakin Abang? Nggak sampai pertumpahan darah. Abang tahu nggak gimana Kristen masuk ke dalam Indonesia? Kristen suka mau fitnah ya kalau begitu ya namanya. Kristen yang pertama masuk itu Calvinis Bang. Abis itu Protestan datang ngebun-bun Kristen yang Calvinis. Tahun berapa Calvin masuk? Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 13 ke 15 nggak sih? Maksudnya gimana? Tahun berapa? 13 ke 15 nggak sih? Abad 13 ke 15? Coba buka data Bang. Ntar ya. Pertama kali Kristen masuk di Indonesia tahun berapa Bang? 2 gelombang. Pertama abad 7 melalui gereja Assyria Timur di Sumatera. Kedua Portugis abad 16. Habis itu Belanda Protestan. Terus poinnya Abang mau sampaikan apa? Calvinis di abad ke-12 ke-13 di Maluku itu, begitu Protestan datang, mereka dihabisi oleh Protestan. Dihabisin Bang ya? Ngeri kali memang Kristen ini Bah. Menyala Kristenku. Masih ingat aja ya. Buka kartu sendiri Bang hamba ini. Kalau kebenaran itu ya harus gitu menyala. Jadi begini Bang Jibril. Oi. Ini ada nih pertanyaan ya kan. Kita ini kan hidup di negara Indonesia ya. Betul. Padahal di surah Al-Baqarah ayat yang kedua itu jelas mengatakan menjelaskan bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa dan hukum Islam itu harus selalu dipatuhi. Setuju ya? Betul. Nah, masalahnya NKRI ini tidak memegang hukum-hukum ini, padahal NKRI ini mayoritas Islam. Gimana menurut Abangnya? Ya, kalau Abang pernah ke Malaysia, Abang pernah hidup di Malaysia dan pernah hidup di Indonesia, itu akan ngerasain beda banget. Indonesia ini yang mayoritasnya Islam, tapi hukumnya bukan Islam, nggak Islami sekali. Sementara kalau Malaysia itu hampir jadi negara Islam. Jadi ya negara Indonesia ini Pancasila. Kita menjunjung tinggi Pancasila. Begini, apakah ada kadar tertentu untuk kita tidak bertakwa dan tidak selalu ikut hukum Islam? Karena dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua dikatakan bahwa hukum Islam itu harus selalu dipatuhi.
Betul, dan abang baca lagi di ayat 3-nya, mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan dan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, Nabi Muhammad, dan yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Itu definisi muslim di situ, Bang. Oke, jadi jangan dipotong adalah, dong. Enggak aku potong. Pertanyaannya adalah, ketika ada hukum, contoh HAM, kita tahu bahwa di dalam hukum Islam, seorang pencuri itu dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-38, seorang pencuri itu harus dipotong tangannya. Kemudian sebagian pembalasan bagi orang yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Penguasa, lagi perkasa, bijaksana, tidak mau ada umatnya yang tidak taat kepada hukum Islam. Nah, masalahnya di Indonesia itu harusnya kalau memang mayoritas Islam, ya terapkanlah hukum itu. Oke, kalau abang ke Al-Maidah ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim, mereka ingin keluar dari neraka tetapi tidak akan dapat keluar dari sana dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai balasan atau perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi barang siapa yang bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, tapi Maha setelah Penyayang. Dipotong tangannya ya Bang ya? Tunggu sebentar. Jadi ini tadi Bang. Jadi Al-Quran ini kita balik lagi ke obrolan kita sejam yang lalu. Al-Quran ini sebuah firman, ketetapan atau peraturan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit bumi beserta isinya kepada Nabi Muhammad. Dan bagaimana kita mengartikan ayat ini, kita harus tanya yang nerima, Bang, yaitu Rasulullah. Penjelasan Rasulullah soal Al-Maidah ayat 38, 39, 40 ini, Bang, tahap pencurinya itu seperti apa? Kenapa? Karena ada juga masa di mana orang mencuri karena memang nggak mampu, nggak ada uang. Justru Rasulullah kasih uang, Bang. Oke, begini loh. Jadi apakah hukum Allah ini masih bisa dipengaruhi oleh pikiran-pikiran atau hikmat manusia seperti yang hukum Allah ini yang menjalankan siapa, Bang? Yang pertama, yang paling bagus, yang paling sahih, yang paling keren, yang paling akurat deh. Hukum Allah ini siapa yang menjalankan? Seharusnya pengikutnya lah. Rasulullah. Oke, maksudnya begini. Dia yang menerima wahyunya. Apakah ada penjelasan kategori-kategori tertentu kalau dia mencuri karena nggak punya, dia boleh diampuni, nggak usah dipotong tangannya? Kalau Al-Quran dijelaskan secara terperinci seperti itu, detail seperti itu, Al-Quran nggak 6.000 ayat, Bang, tapi 2 kontainer. So, apa yang menjadi pattern kalian untuk mengatakan bahwa seperti itu harus diampuni, harus nggak usah dipotong? Al-Quran ini pokok, Bang. Al-Quran ini pokok. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakum. Itu ada di Al-Baqarah. Itu perintah. Ini pokok di dalam Al-Quran nih, Bang. Itu perintah agar kami berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kami, agar kami lebih bertakwa atau bertakwa. Bagaimana cara kami melakukan puasa? Kami lihat penerima wahyu ini siapa? Rasulullah. Kita lihat Rasulullah gimana puasanya. Dia berhenti makan begitu subuh, dia mulai makan begitu maghrib. Apa yang boleh dilakukan, apa yang makruh itu nggak disukai. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Rasulullah sebagai contohnya. Karena ada hadis juga menjelaskan bahwa Aisyah itu bilang, Nabi Muhammad ini Al-Quran berjalan. Jadi ketetapan-ketetapan pokok-pokok yang ada di dalam Al-Quran itu Rasulullah kerjakan dan Rasulullah sampaikan ke sahabat-sahabat melalui hadis-hadis tadi. Jadi makanya kami mendasarkan, kan abang tanya tadi, gimana kalian melihat hukum-hukum ini? Yaitu kita ngelihat dari Rasulullahnya, karena Rasulullah yang menerima firman ini, Bang. Dan tugas Rasulullah pertama itu menyampaikan, menerangkan ayat-ayatnya. Gitu abangku. Nah jadi kalau karena memang dia seperti sekarang ini kan banyak narkoba itu seperti itu, begal atau apa, bagaimana itu? Gimana putus-putus abang? Ngomongnya tadi putus-putus. Suaramu dulu Bang Artaban kayak minoritas. Oh iya kamu minoritas ya? Jangan gitu lambat-lambat. Kalau misalnya seperti yang begal atau mencuri karena narkoba seperti itu, kecanduan, itu gimana itu? Kita berserah, kita sebagai muslim kami itu berserah, Bang, sama yang kayak gitu. Kami berserah.
Berserah ke mana maksudnya Bang? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bagaimana kita dihakimi? Bagaimana kita sekarang contohnya deh Bang. Sekarang contohnya ini inti dari ajaran saya Bang. Berserah. Detik ini Bang, saya di depan komputer saya di depan laptop saya bisa kerja, saya bisa nelpon, saya ada meeting nanti jam 2, bisa ini, bisa itu. Tapi kenapa saya spend sejam 2 jam duduk di sini menjelaskan keimanan saya? Fungsinya apa sih untuk saya? Gunanya apa sih untuk saya? Gak ada Bang. Saya melakukan ini biar Allah sayang sama saya. Jadi begitu nanti di akhir zaman, di akhir waktu saya, begitu ditanya, Jibril, kamu dikasih 24 jam, kamu dikasih rumah ber-AC, kamu dikasih internet cepat, kamu dikasih komputer, kamu dikasih waktu, apa yang kamu spend dengan waktu itu? Saya bisa menjawab, saya mencoba, saya berusaha membela iman saya, mengajarkan agama saya. Agar disayang Allah gitu ya? Biar disayang Allah. Kenapa? Karena nanti bang, perbedaannya itu Bang kita Bang, perbedaannya. Kalau kami melakukannya karena kami sudah pertama kali disayang sama Tuhan. Itu kalau kami sih bedanya. Nah, di situ Bang, di situ masalahnya Bang. Di situ abang masalahnya. Abang bisa kepedean kayak gitu anak-anak Tuhan ini. Abang udah disayang, udah di ini, udah di itu. Sementara kami itu berserah kepada pencipta langit bumi beserta isinya. Kenapa Bang? Karena di dalam Islam yang bikin kami masuk surga itu bukan amalan kami Bang. Tapi ridhonya. Kenapa Bang? Karena Allah itu maha adil Bang. Maha adil. Jadi kalau dihitung dari amalan, kalau saya beli masjid, habis itu setiap orang yang sholat di masjid itu saya dapat pahala, berarti nggak fair dong orang tajir sama orang miskin. Kalau hitung-hitungan amalan ya, berarti Tuhan saya nggak maha adil dong. Saya miskin, saya cuma bisa sholat segini. Sementara ada orang kaya, dia zakatin tanah aja, orang sholat di situ, dia dapat pahala juga. Karena itu Bang, kita sholat mau lagi hujan, gerimis, kotor, wudhu susah, ini apa segala macam. Tapi kami berserah Bang, kami tetap melakukan dengan segala usaha kami Bang. Karena Tuhan kami maha adil, kami cuma pengen disayang sama Dia. Nah jadi di situ seperti yang dikatakan saudara tadi, kalau kita itu bukan supaya disayang Tuhan tadi, tapi Tuhan kalau tidak mengasihi kita. Makanya kita juga wajib mengasihi Tuhan. Nah mengasihi Tuhan itu artinya bagaimana? Dan saya tambahan sedikit, dan kami melakukan itu dengan segenap hati Bang. Lanjut. Kalau seperti kita, seperti kami yang di ini, kita memberi makan Tuhan, kita memberi tumpangan sama Tuhan, itu artinya kita menunjukkan kasih sama Tuhan. Tapi apakah Tuhan itu pernah kelaparan? Enggak. Atau pernah Tuhan itu jadi orang asing? Enggak. Nah artinya seperti ini, waktu ada orang yang menjadi orang asing, kita memberi tumpangan. Waktu ada orang kelaparan, kita memberi dia makan. Itu sama dengan kita memberi makan Tuhan. Nah seperti itu kata firman Tuhan. Nah jadi apa yang kita lakukan, kebaikan kita sama orang lain, itu sama dengan kita melakukan kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Jadi bukan saya supaya kita dikasih Tuhan, kalau perbedaan kita seperti itu. Enggak, tapi di sini perbedaan yang mendasar Bang. Dan mungkin ini dari pohon, habis itu jadi buahnya. Kami Bang, seorang Muslim, kami Muslim, itu kami berserah terhadap Tuhan kami ingin disayang sama Tuhan kami. Tapi sementara Abang kan langsung mengkontraskan tadi Bang hamba Kristus tiba-tiba bilang, oh enggak, kami udah disayang sama Tuhan. Mungkin karena kalian sudah berasa di hati atau di pikiran kalian berasa udah disayang Tuhan, makanya kelakuan kalian kayak gini. 2000 tahun terakhir dari semua agama kalian dari ini 2000 tahun terakhir kalian paling banyak membun-bun dari agama lain, agama manapun. Abang narisnya ke sana terus. Lah, betul nggak? Karena kalian ngerasa udah anak Tuhan, udah disayang. Tapi kami Muslim itu oknum. Saya potong.
Ketawa lagi. Oknum itu. Emang cuma teman-teman Islam yang bisa bilang oknum. Kami juga bisa bilang oknum itu. Ada aja. Apa? Ayatnya juga ada. Hukum ke-6 jangan membunuh. Saya mau bilang begini. Apakah mereka waktu membun-bun itu atas nama Tuhan? Kalau dia katakan dia membun-bun itu tadi atas nama Tuhan, itu oke, kita bisa terima kalian dikatakan seperti itu. Mereka itu kan memang karena memang katanya dipotong lehernya, nggak ada kan? Mana karena ada? memang begini, itu karena memang kan keegoan manusia seperti itu. Itu kan memang negaranya merasa kuat karena merasa dirinya hebat seperti itu, dia mau menguasai. Jadi kalau yang seperti itu nggak bisa kita apakan, nanti jadi panjang kemana-kemana, nanti jadi nggak enak kan itu. Jadi kita harus bisa membedakan apakah itu memang ajarannya atau memang orangnya kan gitu. Itu saya selalu begitu buka data, begitu buka data perang, kau bilang data oknum kejar oknum itu. Kan langsung oknum kan. Tapi begini, contoh penjajahan Belanda dengan 3G-nya. Kalian tahu 3G kan? Gold, Glory, and Gospel. Gold itu emas, Glory itu kemenangan, Gospel itu ya kitab kalian. Belanda melakukan penjajahan berdasarkan Gospel. Apakah itu oknum? Bang, apakah ada di kata gold, glory, gospel itu ada nuansa penjajah? Ya, penjajahan itu glory gospel bang, 3G itu bang. Enggak bisa kau bilang begitu bang. Loh, penjajahan itu 3G bang, glory gospel. Glory itu apa bang? Kemenangan. Gini bang Jibril. Kalau saya mau gospel itu Injil. Nama kitab kalian ada di gimana sih? Bang, begini bang, intinya itu oknum bang. Walaupun satu dunia oknum itu, nggak mau aku, nggak terima aku. Oknum itu. Oke lah. Lagian, sebentar bang Ardan, gini loh bang Jibril, nggak boleh komen mengklaim kayak gitu. Emang mereka membun-bun itu apa gara-gara gospel? Ya enggak lah. Jadi? Beda itu tujuan pribadi dia itu. Hukum tujuan pribadi itu. Udah. Enggak, tapi itu double standard banget nggak sih? Tapi itu itu double standard banget nggak sih? Sekarang aku tanya sama abang ya. Bukan bang, double standard banget nggak? Double standard banget. Kasus. Bukan double standard banget nggak? Giliran kami. Enggak dong. Giliran kami. Oh itu ajaran kalian. Tapi giliran kalian. Oh itu bukan ajarannya. Glory gospel itu nggak ada tujuannya menjajah ya teman-teman. Gini, kalau Belanda menjajah saya akuin ya. Tetapi juga perlu diingat bahwa misionaris itu numpang di VOC, di kapalnya VOC numpang gitu loh. Bukan bagian daripada tujuan misi daripada Belanda gitu loh. Janganlah ngomong begitu. Kira-kira kalau nggak searah dikasih nggak bang tumpangannya bang? Iya karena dia bilang ya aku mau kemana, mau ke Indonesia aku katanya. Ya udah. Jadi tujuannya sama kan? Tujuannya sama kan? Goalnya beda. Kalau gospel itu goalnya itu berbicara tentang kebaikan. Begini Bang Jibril. Kalau tujuan tempat mungkin sama, tapi tujuan pekerjaan kan berbeda. Tujuan yang mau dilakukan. Terus begini Bang Jibril ya. Saya mau kasih. Enggak, ini abang sebenarnya tahu nggak sih VOC itu Protestan. VOC itu ngelarang loh Katolik bangun gereja. Kalian tahu nggak sih ini? Iya tahu. Kalau sekarang gimana bang? Gimana? Katanya tadi numpang, bang. Numpang saksi. Iya, bang Hamba. Karena numpang kok ikut ngatur nih? Gimana nih? Karena Portugis udah menyebarkan Katolik ya kan, nggak jelas ini Portugis ini kan. Datang Belanda, ikutlah sama aku yuk, kita bantu orang Katolik itu katanya kan. Biar kita bikin tambah lagi gospel katanya kan. Ini kok numpang ikut ngatur bang? Nggak, itu gini bang, itu suka-suka dia lah. Kau aneh, atur-atur hak orang lain. Itu kau. Kalau itu bang itulah mungkin udah diapakan dengan dicampur adukan dengan politik mereka kan seperti itu. Tapi saya mau kasih informasi seperti ini bang. Mau kasih informasi seperti ini. Ini dari saya baru lihat itu dari YouTube atau dari TikTok saya lupa. Itu tahu kan Ustadz Felicia itu kan. Nah dia sendiri mengatakan bahwa yang organisasi Hamas itu justru mereka lah yang menghalangi, yang menahan bantuan untuk rakyat di Palestina itu. Itu dia ada apanya itu, ada saya lihat videonya, saya lupa dapat dari mana itu seperti itu. Nah tapi kan
Itu organisasi merekanya itu tadi kan. Ini mulai ngarang. Kita harus Ya. bedakan. Iya, udah mulai Harus kemana-mana. bedakan. Udah mulai panik. Gak apa-apa teman-teman, yang Bukan penting panik, kita bisa saling maksud saya gini. menghargai. Ambil hikmahnya saja. Gitu aja. Ya, kita harus bedakan mana oknumnya, mana ajarannya, kan seperti itu. Betul. Jadi Kalau mau ke situ kau bisa tunjukkan datanya. Jadi kau nanti setelah bisa nunjukin datanya, kau bernarasi lagi. Silahkan ambil kesimpulan. Lah ini datanya nggak ada, kau cuman ngarang kemudian Sudah disimpulkan. ansor. Kata host tadi apa? Kata host tadi ambil hikmahnya. Kau ini dari tadi. VOC itu didirikan Iya, pada maksud saya gini, pada maksud saya 20 gini. Maret. Maksud saya gini, Tunggu dulu. izin dulu. 1602 VOC adalah persekutuan dagang maksud saya asal gini, Belanda hamba. yang Bang hamba memiliki Kristus. monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia, bukan agama, ya. Maksud saya gini ya Pak Kristus, enggak apa-apa muter ke sana mari, yang penting enggak menghujat, ambil hikmahnya saja begitu. Lanjut. Saya bilang gini, kita jangan lihat apanya tadi, jangan kita samakan ajarannya dengan orangnya yang melakukan seperti itu. Iya, tapi itu yang saya bilang tadi Bang, double standard nggak sih Bang? Kalau saya bilang enggak, kita gini. Enggak, begitu saya, Abang langsung, oh itu agamanya. Tapi begitu Abang, oh itu bukan agamanya. Double standard nggak Bang? Sekarang begini Bang Jibril, aku meluruskan apa yang dikatakan Bang Anat. Maksudnya begini loh, tidak ada di ajaran di dalam Kristen atau ajaran Kristus untuk berekspansi dalam menjajah. Nggak ada, tunjukkan datanya atau perangilah mereka. Nggak ada kata perangilah gitu loh. Perangilah mereka, bunuhlah mereka, nggak ada. Nggak ada ayat-ayat kayak gitu. Enggak, tunggu sebentar. Ini tunggu deh soal perang dan segala macam. Kalian tahu nggak berapa